Tapi keluarga di rumah udah panik, udah Iya. nangis, udah coba nyariin maskapai segala macam dengan berbagai berbagai kemungkinan Iya, gitu heeh. kan. Jadi apinya di kurang lebih 10 meter, kita bikin sumur bor Sumur secara mandi manual. manual? Manual, jadi nggak pakai mesin, nggak pakai Iya, apa, lama dong? manual, ditumbuk pakai besi apa, pipa besi. Heeh, Nah, itu tapi lama dong itu berarti lama, bikinnya? satu sumur itu kurang lebih ya 5 jam tuh baru tembus Baru gitu ya. tembus, ini apinya udah semakin dekat. Tapi semakin dekat. Jadi kita kalau apa, kalau lagi Iya, bikin sumur bor, wanti-wanti angin heeh, iya datang, betul. siap-siap itu. Nah, 3, 4, 5, Parabot, let's go! Parabot, parabot, parabot. Dibeli-beli, Bu. halo rekan-rekan Paraboters, kembali bertemu dengan saya Tanu Mutan di acara Parabot Podcast Rakyat Bukan Orang Terkenal. Kali ini lain dari episode-episode sebelumnya, kita akan masuk ke lingkup yang apa ya bisa dibilang ya, sedikit rohani atau sosial gitu ya. Jadi kita mau membahas tentang kerelawanan atau pengabdian kepada masyarakat atau kepada sesama atau lingkungan gitu ya. Di sini kita hadirkan sosok yang sangat luar biasa, yang sudah berpengalaman malang melintang di dunia kerelawanan. Langsung aja kita sambut dengan Mas Agil. Kang, Kang Agil, iya orang Sunda soalnya Kang Agil ya. asli orang Sunda. Iya, kumaha damang Kang? Alhamdulillah pangestu. Kita ngobrol-ngobrol santai Kang ya. Siap, Oke. insyaallah. Tadi Nah, kalau dibilang saya orang heeh. luar biasa bukan, Wah, apa tuh? tapi saya orang biasa di luar ya. Waduh, Karena sering kemana-mana. beda ya Beda, definisinya ya. Sering beda. kemana-mana. Sering kemana-mana. Nah, ngomongin sering kemana-mana, ini wilayah di Indonesia ya yang dikunjungin Hmm. dari Sabang sampai Merauke nih, mana aja nih Saya tempat ya? paling jauh Hmm, ke NTT. NTT. Itu 6 jam Heeh. menuju Timur Leste. Oke. Tapi Heeh, sempat ketahan di sana, heeh. sempat frustasi, hampir meninggal. Wah, luar biasa itu. Iya, iya, iya. Tahan dulu cerita Iya, itunya iya. ya. Tahan dulu buat nanti. NTT mana lagi? NTT Sumatera udah. Heeh. Sumatera sih masih ya Lampung, Jambi gitu ya. Mm-mm. Kalimantan, Kalteng dan Kalsel. Mm-mm. Terus ya Jawa baru sebenarnya belum terlalu banyak gitu. Oke, tapi tempat yang dikunjungi itu pasti bukan tempat-tempat Bukan tempat kota bukan tempat keramaian. yang baik-baik saja biasanya. Iya, bukannya. Tapi kadang kita berangkat tuh Oh, ke tempat yang biasanya ada masalah. oke, justru seperti itu ya. Oke, nah biasanya itu masalahnya itu apa aja? Oh macam-macam ya. Heeh. Karena saya bergerak di lembaga kemanusiaan yang Hmm. fokusnya di hampir semua lini gitu ya. Kesehatan, sosial, Heeh. kebencanaan, terus juga pendidikan gitu. Oh, Macam-macam. macam-macam ya. Macam-macam. Itu bisa multi bidang gitu ya, Multi kompleks bidang. gitu. Manage gimana ya? Nggak susah itu. Jadi memang kita nggak expert di semua bidang, tapi Iya. bagaimana Hmm. kita menjadi jembatan untuk permasalahan tersebut. Oke, jadi fasilitator. Betul. Oke. Sesekali begitu. Kalau misal isunya adalah kesehatan gitu. Nah. Jadi waktu itu kita pernah juga ke NTT itu programnya kesehatan. Iya. Bukan saya karena saya bukan orang dokter, tapi Oke. saya meng-create program kesehatan di sana. Mhm. Kita libatkan Heeh. orang kesehatan di lokal. Oke. Kurang lebih Nah, begitu trik-triknya. setelah mengunjungi berbagai macam tempat ya di tanah air ya, kesimpulannya yang dianggap ya, masih banyak PR gak sih? Banyak banget. Banyak banget. Luar biasa karena Indonesia ini beragam kan. Heeh. Sabang sampai Merauke Heeh. itu wah, dari yang beragam suku, beragam wilayah dan beragam dinamika setiap wilayah gitu. Jadi memang sangat luar biasa gitu. Permasalahan kita di Bogor di tempat lain belum tentu. Penerapannya pun misalkan masalah yang sama, Hmm. penerapannya juga belum tentu sama gitu. Oke. Nah, ini bicara soal ini ya, apa kehidupan di pelosok ya yang biasa suka dikunjungin ya, yang punya permasalahan unik ya.
saya nih ya sebagai orang awam nih, masyarakat awam ya, yang tahunya adalah nonton semua di televisi, di Iya YouTube iya ya. iya. Itu ada nggak sih yang tidak terekspos sebenarnya? Ada, Ada ya? Sesuatu yang kita sendiri sama sekali nggak nyangka gitu nggak ya? nyangka. Betul ya? Jadi pas ke sana banyak banyak surprise-nya juga dong awal-awal? Saya Heeh, pernah yang di NTT itu pernah datang, itu karena kalau ke sana saya turunnya dari Kupang, heeh, Kupang nyambung darat itu heeh, kurang lebih hampir setengah harian, heeh, itu masuk ke, jalur-jalur hutan gitu ya. heeh. Saya motong jalan biar lebih cepat 2 atau 3 jam, itu melewati sungai besar yang 2 kali lipat dari Cisadane gitu ya lebarnya, Ini dan itu kayak bisa eh, dilaluin kalau lagi agak surut gitu. Kalau nggak oke. surut nggak bisa. Jadi kalau udah nyampe pinggir sungainya, lagi naik, udah kita balik lagi tuh muter lebih jauh. Tapi kalau bisa itu Heeh, alhamdulillah tuh kita bisa meringkas 2 3 jam lah. Tapi mobilnya masuk ke jalur sungai, melintang di sungai heeh. dengan yang debit air yang kecil. Saya kira itu cuma ada di film-film luar negeri doang loh. Ternyata di Indonesia ada yang seperti itu Tapi ya? begitu masuk ke Heeh, sana, eee, karena apa, saya muslim, tiba-tiba kita masuk di sana, heeh. itu kampung muslim. Bisa gitu? Yang kita tahu kan NTT mayoritas saudara-saudara kita yang non muslim gitu Heeh. kan. Tapi begitu masuk satu kampung itu, kok bisa ini orang-orang di sini Hmm, muslim sendiri. gitu ya? Oke. Dan banyak anak-anak Terpencil yang sekali itu lokasinya? kecil banget. Heeh. Ternyata banyak anak-anak di sana yang cara hafalan Qurannya juga bagus. Bagus ya? Oke. Nah, itu mereka di situ ya, dari sisi akses nih ya, akses kesehatan, akses pendidikan, itu gimana? Minim banget? Itu perlahan sekarang karena tadi ada beberapa Heeh, lembaga kemanusiaan, heeh, seperti kami yang muncul pelan-pelan memang, beranjak tumbuh mmm, gitu ya. heeh. Sebelumnya, teman saya yang sebelumnya ke situ Heeh. ada perempuan, belum ada listrik, Oh, perempuan di sana iya 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 iya. bahkan kurang lebih 1 tahun Heeh heeh standby di heeh sana, belum ada listrik, heeh. akses air juga sulit Sulit? karena harus pipanisasi segala Heeh macam. heeh. Jadi mereka air juga harus gotongin jalan bukit dulu. Oh, jadi ngambilnya di bukit ya? Di lembah ya? Iya, Air gunung ya? air gunung. Itu yang Jadi, steril, iya iya. nyari mata air Heeh memang heeh, gitu. betul, mata air. Kemudian, listrik tadi Heeh, belum ada gitu ya, sehingga ya banyak banget tuh, beragam permasalahan yang begitu kita tahu, menurut kita itu heeh. timbul menjadi masalah. Tapi bagi mereka karena kehidupan Seharian, keseharian heeh, itu menganggapnya biasa aja. Tapi kan, kita yang di sini mungkin ingin mereka juga pelan-pelan tumbuh dengan, mhm mhm, sesuai dengan, iya, zamannya sekarang gitu. betul. Nah, sekarang udah mulai ada kayak, sekolah, rumah sakit udah mulai ada di sana? Sekolah udah ada, Heeh, terus listrik sudah masuk, mhm, air sudah mulai ada pipanisasi gitu. heeh. Kemarin terakhir saya di sana ada TV, tapi di area masjid satu buat nonton Oh, bareng-bareng. di masjid TV-nya? Tapi, itu dikawal oleh pengurus masjidnya gitu ya. Tapi pelan-pelan Oh, itu masuk ke mereka oke gitu. oke oke Handphone sih udah mulai masuk gitu. oke. Tapi sinyal ada di sana? Nah, itu yang unik tuh. Jadi kalau kemarin waktu saya di sana, Mhm, kalau malam saya mau report atau ngirim laporan? report gitu Heeh. ya, saya harus nanya ke warga, "Eh, Kakak, di mana titik kita ada sinyal?" "Kan Heeh. sebelah sana Kakak, jalan ke atas," gitu. Oh, naik dulu ke atas baru Malam-malam lagi, bagusnya malam. heeh. Oh, Jadi bagusnya kalau malam-malam iya, ya? bagusnya malam, kalau Heeh siang, pagi, heeh siang, sore itu agak kurang. Tapi kalau malam, nah itu kalau orang-orang yang punya handphone, heeh. dia akan apa, eee, nyari-nyari spot di bawah pohon mana. Jadi kalau malam itu yang punya handphone pada Oh, ngumpul di situ tuh, pasti titiknya sama itu aja? titiknya di sekitar situ. Oh, oke 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 oke. Hampir kurang lebih kayak kebon gitu ya. Mhm. Mereka, di situ, itu biasanya beberapa orang yang memang dia juga ada aktivitas keluar gitu ya, yang mulai ada aktivitas keluar, pekerjaan atau apa gitu, sehingga mereka nyari sinyal termasuk saya tuh waktu itu di sana, Jadi kumpulan bareng di bawah pohon ya, di bawah nyari pohon. sinyal. Dan itu malam-malam gitu ya, penerangan masih minim, Heeh, meskipun ada listrik tapi iya, masih minim masih kan. minim lah. Jadi kebayang kan orang nyender di pohon gitu, cuma mukanya doang Heeh, kena sinar handphone iya, ya, ya kurang lebih kayak begitulah. begitu ya. Nah, kenapa waktu itu sampai katanya hampir mati di NTT? Nah, jadi saya itu ke sana
pas COVID Delta. Oh. Jadi 2021 itu belum lama kan, COVID Delta itu 2021. Saya tuh sempat sakit paru dan liver Di mana tuh? Sebelum kena sebelum COVID? berangkat, Sebelum kena COVID? sebelum berangkat. Tapi itu masih dalam tahap pengobatan ya. Iya. Tiba-tiba ada tugas, seharusnya teman saya yang ke sana dia positif, backupnya adalah saya gitu. Jadi Tapi kesana. di hari-hari sebelumnya kita bareng ternyata sebenarnya. Oh, alah. Jadi saya berangkat Sebenarnya sebenarnya udah. terinfeksi. Nah, waktu saya berangkat memang hasilnya kan negatif, sehingga bisalah kita terbang. Karena waktu itu kan penerbangan harus dengan berbagai persyaratan, salah satunya PCR ya. Saya PCR, berangkatlah, nyampe itu saya berangkat tuh tengah malam di bandara jam 3 pagi, jalan dari parkiran ke terminal 3 kalau nggak salah itu. Sendirian, nggak ada orang yang lain. Iya. Masih sepi itu saking minimnya gitu ya. Nah, nyampe di sana waktu itu memang tugasnya untuk program distribusi kurban di pedalaman, nama kampungnya Owe-Owe di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kampung Owe-Owe. Iya. Oke. Jadi dia kurang lebih hampir setengah harian lagi menuju Timur Leste. Itu luar biasa lah, tempatnya eksotik sebenarnya tempatnya. Nah, saya di sana kurang lebih hampir seminggu gitu ya, beraktivitas, terus juga melakukan program. Menjelang pulang tuh memang sudah mulai agak drop gitu ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya pas berangkat belum ngerasain ya? Belum ngerasa. Oke. Meskipun saya sedang dalam tahap pengobatan gitu ya. Tapi kan masih fit-fit aja gitu rasanya. Di sana saya beraktivitas gitu ya. Kurang lebih 4 harian itu saya dengan ketua adat di kampung itu ya. Begitu saya mulai drop di sana, cukup parah tuh, akhirnya 2 hari cukup drop, akhirnya bergeserlah ke Kupang untuk nyari Pengobatan. enggak, untuk cari penginapan. Oh, penginapan. Untuk isolasi. Karena saya stigmanya saat itu kan kalau ke rumah sakit horor dan sebagainya gitu ya. Akhirnya cari kos-kosan yang sepi, karena juga sebagian mahasiswanya juga pada pulang gitu ya saat itu kan. Saya standby. Saya baru nyampe gitu kan. Hasil PCR di Kupang tuh memastikan saya positif COVID, dapat telepon dari tokoh setempat. Kakak, saya mau ngabarin. Kenapa? Ini kepala adat kita meninggal. Itu Syok dong ya. kepala adat. Saya pas lagi drop-dropnya itu juga. Waduh. Di Kupang itu sendirian gitu ya. Jadi orang sana cuma bantu saya nyari tempat tinggal. Saya sendirian di sana. Itu udah nggak karuan kan, lagi COVID Delta, terus jadi begitu saya dapat hasil positif, keluarga di rumah udah panik, udah nangis, udah coba nyariin maskapai segala macam dengan berbagai kemungkinan gitu kan. Itu saya juga dikabarin tuh bahwa satu orang yang selama 4 hari bareng saya itu meninggal. Saya kan juga berpikir, dia orang kan terpencil ya, tiba-tiba gue datang kasih dulu kan gitu ya. Bisa jadi kita itu perantara gitu ya. Iya. Itu saya kepikiran banget tuh. Udah mau lagi drop secara fisik ya. Mulai itu kepikiran juga mental gitu. Sehari beberapa kali halusinasi gitu kan. Itu suplai obat sama makanan gimana? Itu alhamdulillah di sana masih bisa pakai online. Oh, masih bisa? Jadi kalau saya kan udah berposisi di Kupang gitu kan. Jadi via online gitu ya, via aplikasi ojek online gitu kan. Masih bisa dapat dari situ sumber makanan. Itu masih bisa dapat saya. Jadi saya karena kebetulan komunikasi dengan dokter, saya butuh obat apa, dia kasih resepnya, saya minta via online gitu. Makanan juga gitu. Sama. Tapi ya seenak-enaknya makanan di sana kan. Saya sendirian, terus beberapa kali bahkan saya pernah ngerasain mimpi. Itu dalam mimpi itu saya sudah nggak ada gitu. Waduh. Jadi halusinasi mungkin ya. Mungkin bukan sekedar mimpi kali ya. Alam bawah sadar, alam sadar juga kali ya. Terus uniknya begitu dalam mimpi tuh saya bisa ngeliat tuh jasadnya yang mana. Mau balik lagi di situ. Mau balik lagi tapi harus nyariin tuh. Karena ada beberapa, jadi kayak
nggak tahu tempatnya di mana gitu ya. Ah, Kayak tempat yang memang tempat, mengumpulkan jenazah-jenazah entah kamar mayat oh, atau apa gitu kan, jadi mencari tuh tubuhnya yang mencari. mana, akhirnya ketemu, Akhirnya kata mama dirasa gitu? alhamdulillah kebangun tuh ngomong, "Astagfirullah gini amat," gitu ya. Karena memang udah lagi drop-dropnya nggak Iya, bangun juga mhm susah segala mhm. macam ya. Jadi kalau ada pesan makanan atau apa ya ngerangkak ke pintu gitu ditinggal. Dan karena online itu semua sendiri ya, nggak ada yang bantu ya? Iya, Ya kan? Cari obat sendiri, makan sendiri, betul. tragis Itu. Nah, tapi, Nah, ini juga jadi sebelumnya saya tuh gondrong heeh kemarin, heeh ini belum lama saya cukur gitu ya. heeh Dulunya saya nggak pernah gondrong, tapi waktu Covid di sanalah heeh, saya meniatkan diri untuk gondrong. mhm Kenapa? mhm, Karena pada saat saya Covid sendirian di sana, saya ngerasain tuh, oh ternyata kesendirian dan keputusasaan tuh luar biasa gitu. Saya kepikiran juga, oh saudara-saudara kita yang cancer gitu kan, yang, kerap juga stigma divonis segala macam dengan, "Oh ini mah nggak lama," segala macam. Itu kan heeh, salah satu hal yang, membuat hidup tuh kadang pesimis, iya putus asa betul segala betul. macam. Akhirnya waktu itu saya niatin, wah sekali-kali ya gondrong gitu. Jadi saya tanpa bercerita kenapa mau gondrong, Heeh kemarin alhamdulillah tepat, hampir 3 tahun gondrong saya segini gitu ya. heeh Itu saya bikin challenge, bikin, apa, botak challenge heeh. sebagai aksi solidaritas kita untuk cancer, sambil Oh, galang donasi. oke oke. Jadi itu loh momentumnya tutup mau dibikin botak? Bikin botak kemarin. Oke, Jadi, salah satu hikmah waktu saya heeh Covid di NTT heeh sendiri segala macam, heeh itu saya kepikiran saudara-saudara kita yang heeh cancer tuh mungkin ngerasa sendiri, ngerasa heeh, putus betul asa betul pada betul. saat itu, kurang lebih begitu gitu kan. Akhirnya Seperti saya, wah apa yang kira-kira bisa bantu orang-orang yang, putus asa gitu, yang mungkin juga saya belum pernah ngelakuin, gondrongin rambut gitu kan. Jadi kemarin sempat heboh yang biasanya orang tahu saya gondrong kan, heeh, tiba-tiba tiba-tiba botak. kemarin botak, botaknya kemarin ini banget gitu, Oh, bener-bener licin? bener nggak sampai licin, nggak sampai dikerok sih, Heeh, tapi emang udah nggak iya, ada banget gitu tipis lah ya? rambutnya, tipis Heeh banget gitu ya. Kemarin jadi momentum saya, bikin challenge botak heeh. challenge. Tadinya saya sendiri, ternyata ada beberapa orang yang ikut 10 orang dibotakin Oh, spontan, bareng-bareng? bareng-bareng. Wow, Kemarin ngundang beberapa media, mmm, jadi orang pada bingung, "Si Agil ngapain sih mau cukur rambut doang?" Saya sampai nge-tag Pak Wali Kota, wakil gitu ya, "Mau nggak ngikut apa, botak challenge bareng saya?" Gitu. Jadi alhamdulillah, teman-teman yang lain yang ikut ada 10 orang, kita kolaborasi dengan komunitas mhm, barbershop juga gitu, ada. nah, Mereka dengan sukarela mau bantu nah, nyukurin, kekumpul tuh donasi? terkumpul donasi. Meskipun ya alhamdulillah gitu terkumpul sekitar 5 jutaan gitu ya. Wah, lumayan dong? Itu Mmm, secara spontan juga heeh, karena kemarin itu kita persiapan kegiatannya cuma 3 harian iya. gitu lah kurang lebih. Ini berada di dunia relawan ya, Mhm, sebenarnya apa sih yang menginspirasi gitu ya? Boleh cerita nggak? Mungkin ada kejadian atau peristiwa masa kecil yang membuat men-trigger itu asik, jadi pengen jadi relawan gitu, iya iya. ada Ini nggak? peristiwanya panjang. Oh, gimana gimana? Coba Jadi jelasin. memang saya itu, anak kelima dari 6 bersaudara gitu ya. Oke, Nah, waktu saya baru masuk SD, heeh kita semua masih bersekolah, bahkan adik saya belum belum sekolah gitu. heeh. Saya baru masuk SD 1 minggu, ayah saya meninggal gitu. Oh, Jadi ayah saya mhm meninggal gitu, mhm, terus ibu saya tidak bekerja, kita 5 anak bersekolah, satu lagi belum bersekolah gitu. heeh, Oh itu udah iya, salah satu titik di mana hopeless gitu ya heeh, keluarga gitu. Bahkan kalau apa, saudara tuh beberapa bilang, "Anaknya banyak, udah titipin aja ke panti ini, panti ini." oke, Terus, tapi alhamdulillah, ibu saya terus juga ada almarhum heeh kakek yang masih ada waktu itu, nggak apa-apa di sini aja. Kita mau bagaimanapun nggak apa-apa bareng-bareng di sini, heeh, ya seadanya tapi insya Allah kita bisa lewati bisalah ya, gitu heeh kan, bisa dan, kakek saya tuh pede, bisalah semua anak sekolah lulus gitu. heeh, Padahal nggak ada yang kerja gitu. iya, Jadi,
mulai dari situ memang saya ngerasa banyak orang yang juga respect gitu ya terhadap kita, terhadap anak, terutama ya kalau yang yang muslim paham bagaimana mereka dianjurkan untuk mencintai anak yatim gitu. Nah, saya mulai dari kecil memang banyak dibantu sama orang lain gitu, mulai dari sekolah, bahkan makan pun. Jadi Akhirnya dulu dulu kita tuh makan pernah di mana heeh. eh nungguin orang ngasih. Oh, oke. Sampai di titik itu ya? Ya, Oh, jadi memang karena kita nggak ada yang kerja gitu heeh, ya, ada beberapa tetangga yang dia kerja di warung makan, di catering. hmm. Lebihannya Di dia dia mau ngasih ke kita gitu. oke. Dan itu yang sering kita tunggu tiap sore. Oh, Nanti oke. malam kita bisa makan. Oke, sampai seberat itu ya kehidupan pada saat itu ya? Iya, jadi Heeh, malam nanti makan kita makan apa? Atau kadang malam ada pengajian. Jadi heeh. saya juga jadi kalau sekarang tuh suka ada romli-romli rombongan liar yang suka ikut pengajian Nah, atau apa gitu. Dulu saya suka ikut kayak gitu. oke. Eh apa? Saya berdua tuh yang sering ikut saya berdua sama kakak saya yang beda 1 tahun laki-laki Heeh, gitu. Karena kita sama-sama laki-laki sering satu besek heeh, itu bisa dimakan bertiga, berempat. heeh. Kalau ada yang masih bisa disimpan buat besok pagi. Oke. Heeh, Terus ngojek payung pernah gitu hmm, dari SD. hmm, Kemudian bersih-bersih kuburan juga. heeh, Karena sekolah saya samping kuburan percis, heeh. pulang sekolah saya bisa ngojek sebagai pembersih kuburan gitu. Oke. Terutama kalau apa menjelang Ramadan atau pas Lebaran gitu. Iya, Itu cukup lumayan tuh. heeh, Kadang kita nggak bersih-bersih juga ada orang yang suka suka bagi-bagi gitu. bagi-bagi. Nah, mulai dari situlah memang oh ternyata hidup saya banyak dibantu sama orang lain, Oke. terus juga eee, masih ngandelin orang lain. Mhm, mhm. Kemudian di SMP ini saya waktu itu dapat undangan ngewakilin sekolah karena saya juga dari zaman sekolah SD itu Mmm, sering aktif gitu ya, heeh, terus juga guru ngelihat, boleh nih si Agil ngikut undangan dari waktu itu ada dari Dinas Pendidikan iya, sama Basnas Kota Bogor mhm, gitu ya. Undangan silaturahmi gitu kan. Tapi mereka nampilin karena undangan itu teman-teman dari tingkat SMP dan SMA, mereka nampilin data kemiskinan dan terutama angka putus sekolah di Bogor gitu. Saya bingung, kita masih anak sekolah kok ditampilin data begini heeh, gitu. heeh. Tapi saya pelan-pelan saya mikir, oh tapi kalau dipikir-pikir Heeh, saya yang nggak punya orang tua gitu, masih bersyukur masih iya, bisa iya, sekolah gitu iya, kan. iya, iya. Kenapa ya saya bisa sekolah gitu kan. Terus kenapa orang lain nggak bisa sekolah gitu Heeh, kan. heeh, heeh, Akhirnya ngobrol lah dengan kita dibikin forum diskusi, ngobrol iya, dengan antar sekolah gitu dengan teman-teman heeh, gitu. Ada nggak sih di teman kalian juga yang kayak gini? Oh, ada sebenarnya gitu. mmm, Banyak dengan beragam latar belakang iya, mereka putus sekolah seperti apa. heeh, Ada yang memang mampu tapi anaknya yang nggak nggak mau, mau. Ada yang memang ternyata benar-benar dia tidak mampu gitu. Oh iya, ternyata mungkin ini juga yang dialami orang-orang heeh, nggak sep heeh, nggak yang saya alamin mhm, nggak seperti orang-orang gitu. Oh ternyata oh, saya masih harus bersyukur. iya, Gimana cara saya bersyukur akhirnya heeh, waktu itu kita didiskusi dan didorong bikin gerakan. mmm, Bikinlah dulu namanya, kita nih antar pelajar bikin gabungan Gebu Cinta. mhm. Gerakan 1000 cinta untuk senyum sesama. Oke, apa tuh? Jadi, 1000 itu kurang lebih infak yang secara angka Heeh, masih terjangkau untuk anak-anak, sekolah? sekolah untuk Iya, berinfak, heeh, 1000 gitu kan. heeh, Kalau misalkan, eee, apa, kita 1 minggu aja misalkan Jumat kita yang dibiasakan gitu kan. Jumat, 1000 aja kita ngumpulin kali satu sekolah misalkan 200 orang gitu. heeh, Itu dalam seminggu udah 200.000 gitu. iya, Kemudian bagaimana dengan sebulan? Ya kalau secara perkalian gitu. mhm, Oh logis juga gitu ya mhm, secara matematikanya. mhm, Dan memang kita begitu kita lakukan benar gitu. Angka tersebut cukup lumayan sehingga kita heeh, bisa bantuin teman-teman kita gitu. Karena dulu saya di sekolah swasta gitu. Saya akhirnya dari gerakan tersebut kita bikin namanya Duta Infak heeh, di masing-masing sekolah. iya, Pada saat itu saya di sekolah saya juga menjadi mmm, duta infaknya gitu ya. heeh, Tiap Jumat saya meskipun saya nggak jajan gitu ya. heeh, Saya pikirnya, oh
mungkin saya nggak bisa berinfak secara uang, tapi saya bisa infak untuk tenaga saya untuk Ah, bantu ngumpulin infak gitu ya. iya. Ngumpulin, alhamdulillah waktu itu saya, secara biaya sekolah udah ada yang bantuin gitu Mhm. ya. Ternyata ada beberapa teman-teman saya yang kesulitan tuh SPP gitu Mmm, kan. Terus juga ada yang sepatunya udah jelek, mhm, seragamnya udah jelek. heeh. Dari uang infak itu yang kita belajar kelola tuh. Oh, oke. Jadi, si kelompok duta infak Heeh, ini, kerjasama dengan dibimbing sama pembina OSIS-nya gitu heeh, ya, itu belajar ngelola infak tuh, mmm, dikasih kesempatan heeh, ngelola infak mhm, gitu. Kita mulai tuh belajar ngelihat teman-teman kita yang jarang sekolah, heeh, bagaimana kita berpikir bahwa nggak harus selalu negatif gitu, heeh, alasan mereka untuk tidak sekolah. Akhirnya benar begitu kita lihat, ada satu teman kita yang dia jarang sekolah, mhm, oh ternyata begitu kita, main ke rumahnya, mhm. dia harus gantian ongkosnya. Oh, Ada kakaknya, ada oke. adiknya, orang Mhm, tuanya kerja buruh kebun orang heeh. lain, dia harus gantian. Hari ini mungkin dia bisa sekolah, besok tapi kakaknya enggak gitu. Oh, ada yang seperti itu ya? Jadi, belajar menemukan Masalah, problematika yang iya, berbeda-beda dari tiap orang ya? betul. Dan pada saat itu memang kejadian ke teman saya Nggak tuh, ada yang seragam ya? Semua unik ya masalahnya ya? Masalah-masalah tersendiri gitu ya? macam-macam. Heeh, Oh dia jarang sekolah, mungkin paradigma kita sering juga, oh dia mah males, sering heeh, bolos iya, gitu. heeh. Ternyata belum tentu juga gitu. Nah, itu dia. Karena kan mungkin karena usia kita Heeh, dulu relatif masih anak-anak gitu iya, ya, eee, me mhm. judgement itu lebih lebih mudah Lebih gitu kan mudah gitu. men-judge kondisi Karena orang ya? kan kita juga belum paham untuk bagaimana mencari tahu segala macam. Heeh, Tapi alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan dengan orang-orang yang, oh ternyata mau ikut bergerak bantuin, dipertemukan dengan guru yang juga mau bimbing, mhm, coba nih dilihat aja ke rumahnya, pura-pura main gitu. Kita heeh, belajar secara nggak langsung, kita heeh, belajar iya, surveyor heeh, sebagai asesmen gitu kan, betul, ngelihat bagaimana, mhm. fakta sebenarnya. Tapi dan yang kita lihat benar gitu, Karena di sini ada tanggung jawab bahwa untuk menyalurkan dengan tepat ya? infak, betul. Ya, oh itu ada kewajiban di situ ya? Kewajiban akhirnya Heeh, kita melihat teman kita yang ini, oh seragamnya udah lusuh, oh masih mending lah saya punya 2 seragam, cuci satu, heeh, pakai satu, dia satu gitu. Dia satu udah mulai kuning kan, kalau seragam putih kan kelihatan ya iya kalau udah betul. lama, udah mulai kuning segala macam. Akhirnya dari itu juga kita bisa bantuin teman kita gitu, gitu. Jadi dibelikan ya? Kita belikan, Heeh, oke. Jadi donasi itu ya, programnya itu tergantung dari kebutuhan atau, betul, yang bersangkutan ya, mana yang iya paling urgent ya. betul, Butuh sepatu, sepatu, butuh baju, sepatu, baju, kalau SPP, SPP, SPP SPP gitu. gitu ya? Itu kita mulai tuh belajar, Heeh, asesmen, mhm, belajar juga, mendiskusikan bagaimana heeh, menentukan bantuan yang tepat gitu. Jadi mhm. adil itu kan bukan sama, tetapi, Betul, betul, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan betul. gitu. Jangan sampai sama-sama dibelikan sepatu sedangkan yang satu itu udah punya sepatu yang, Mhm, layak gitu iya, kan, tapi dia nggak punya seragam gitu kan, itu heeh, kan nggak adil gitu betul, kan. Nah itu kita belajar dari situ. heeh, Sehingga mulai dari situ, itu kita berkembang tuh. Si gerakan ini alhamdulillah waktu itu sempat masif di kurang lebih, 50-an sekolah. oke. Jadi akhirnya ada 50 sekolah yang ikut program yang Iya, sama? bahkan kita sempat ada program transfer celengan. Transfer celengan Gimana celengan tuh? infak itu Heeh, dari sekolah yang mayoritas anak-anak mampu, mhm. bantu ke sekolah yang kurang mampu, Oke, subsidi gitu ya? subsidi. Dan itu dilakukan antar pelajar. Oke. Jadi sorry nih, kalau teknisnya celengan nih ya, Ya, itu tukeran gitu? Atau gimana? kita nggak tukeran. Jadi memang misalkan sekolah A dia Heeh, infaknya cukup heeh, bagus, sedangkan teman-teman mhm, atau siswanya di situ, mhm, sudah kategori cukup atau mampu mhm, gitu. Nah mereka masih punya, dana infak yang cukup heeh, lumayan. Sedangkan kita kan saling kenal nih antar iya, sekolah heeh, gitu ya. heeh, Ada sekolah teman kita yang mayoritas nggak mampu gitu, oke, infaknya sedikit. Nah dia punya data beberapa kebutuhan. heeh. Nah itu yang kita support gitu. Oh, oke, saya tuh tadi pikirannya masih dalam bentuk celengan, enggak Iya ya? iya, enggak. Enggak, Cuma oke. hanya nama Hanya programnya programnya. transfer celengan gitu, Oke. kurang lebih begitu. Nah, dari 50 itu yang bisa dibilang mampu tuh berapa? Apa 50-50-nya itu adalah mampu, pendonor?
yang dari 50 sekolah itu Mhm. yang mampu paling cuma 10-an. 10 aja Sisanya yang ya menerima? mereka seimbang di sekolahnya masing-masing Oh, gitu. jadi Bahkan oke oke. karena kan itu sifatnya Heeh heeh. infaknya Heeh. untuk sekolah untuk warga Warga sekolahnya jadi masing-masing. yang sama ya, subsidi Betul, disilang di di tempat yang lingkaran sama, utama iya. mereka gitu kan. Oke. Jadi kan, kita melihat, Heeh utamanya adalah orang heeh terdekat kita heeh. gitu, sehingga infak itu, Mhm mhm di masing-masing sekolah dikelola untuk, mhm. warga sekolah sendiri, Ya, spirit anak-anak ya, untuk anak-anak. menyisihkan uang jajan ya ke infak itu tinggi? Pada saat itu Heeh, cukup lumayan, cukup lumayan ya? 1.000 ya, tapi memang beberapa kali ada argumen dari pihak sekolah begitu kita karena kan kita juga belajar roadshow nih ngajak Hah, ke sekolah yang lain gitu. ya, Ada beberapa tuh argumen, siswa di sekolah kita mah mayoritas nggak punya gitu, heeh buat mereka aja susah gitu. Nah itu kita tantangan untuk kita heeh sebenarnya yang kita dorong tuh nggak melulu soal infak yang terkumpul, heeh. tapi bagaimana gerakan itu Ada ini, ada dan eksis. itu juga bagian dari pendidikan untuk membangun mental gitu Nah kan. iya, Ini kan cukup heeh berat memang. Saya memang ngertinya sekarang gitu, kalau pada saat itu mah heeh, ya masih rada polos-polos, cuma iya, yang mesti kita sampaikan bahwa ingin gerakan ini, meluas sehingga teman-teman juga, pelan-pelan mmm, belajar mengusahakan berinfak gitu. oke, Karena kan kalau dihitung itu misalkan jajan dia mmm, sehari 5.000 iya. gitu ya. Ya dalam seminggu nyisihin 1.000 apa beratnya Nah sih. betul, iya, Apalagi kalau ada yang statement, kita juga pada miskin," gitu. heeh. Itu pembimbing saya bilang, "Yakin Pak miskin ya? Coba Pak tangan Bapak saya bayarin 100 juta mau nggak?" Gitu. Terus Kan setelah gitu ya, maksudnya, analogi sarkasnya gitu loh. heeh, Jadi kita, membangun bagaimana stigma kita heeh, tuh nggak selalu harus dibawa gitu, iya nggak iya selalu iya iya merasa iya, kurang atau heeh miskin, heeh apalagi miskin. heeh, Oh kita ini luar biasa gitu kan. iya, Kayak akhirnya saya juga pelan-pelan menyadari, oh iya ya, saya memang nggak punya orang tua, nggak ada orang tua yang kerja, tapi saya bisa bergerak gitu ya, saya heeh, punya ini, punya tangan, punya kaki, akhirnya saya bisa dapat uang mhm, dengan cara tadi saya sampaikan, saya bersih-bersih kuburan, ojek mhm payung, atau mhm, kalau ada yang hajatan waktu itu saya suka bantu-bantu, bantu-bantu bagian ngumpulin piring, itu kan sesuatu yang menghasilkan gitu. nah, Dan kalau kita pahami gitu pelan-pelan cara bersyukur kita adalah mensyukuri rezeki yang kita heeh, punya dengan salah satunya berbagi. berbagi ke orang lain juga, Jadi nunggu banyak, nunggu cukup itu bukan alasan untuk bukan tidak alasan untuk berinfak. nah, Oke, jadi kan ada porsinya masing-masing ya? betul, dan rezeki itu kan bukan apa yang kita punya tapi apa yang sudah kita rasakan gitu. Oke, Kita punya kan misalkan duit nih heeh 10 juta ya, heeh, tiba-tiba teh hilang gitu kan iya, 1 juta kan. heeh, Berarti kan rezeki kita cuma 9 juta, betul, sejuta lagi ya mungkin bukan bukan gitu. bukan bagian, Nah, dari situ kan apalagi di Islam juga kan ada zakat, mmm, 2,5% gitu iya, kan. heeh Dan itu juga angka yang sangat minim sebenarnya heeh, kan. Kalau misalkan hitungannya kayak dulu kita jajan misalkan sehari 5.000, 25%-nya berapa sih gitu kan, heeh, oke. gitu. Jadi berinfak nunggu kaya atau nunggu mampu itu persepsi yang salah ya? Persepsi yang salah. Oke, Berinfaklah selagi heeh. masih hidup lah. Ini pada saat dulu itu di sekolah itu 50 tingkat partisipasinya tinggi? Cukup tinggi. Siswanya tinggi? Kita tuh bahkan pernah juga, Mhm, menggerakkan sesama pelajar, heeh, bantu pelajar yang kebanjiran di Jakarta. oke, Pelajar Bogor berangkat ke Jakarta satu gerbong, heeh, kayak kayak mau tawuran gitu ya. iya, Tapi yang kita bawa ke sana alat tulis, buku gitu ya. Jadi kita, waktu itu kan masih zamannya SMS ya. heeh, Kita bikin jarkoman nih beberapa teman-teman yang kenal, "Yuk kita bantuin ke Jakarta yuk ngumpulin," gitu. heeh, Terserah mau ngumpulin apa, mau ngumpulin berupa uang kah, mau ngumpulin berupa barang kah gitu kan. heeh, Kita ngumpulin terus di sekolah masing-masing gitu, terus kita ketemuan tuh di heeh, satu tempat, kita berangkat ke Jakarta gitu. Waktu itu lumayan tuh hampir satu gerbong, hampir, seratusan pelajar, orang Bogor semua? orang Bogor, SMP, Dari berbagai SMA. macam titik dan Iya, sekolah ya? Oke, kita ketemu waktu itu dari heeh, stasiun Bogor, kita naik kereta, mmm, bawa buku tulis heeh, gitu ya, dan alhamdulillah masih pada baru-baru gitu, dari sekolah masing-masing. Kita ke daerah Jakarta Selatan waktu heeh, itu ya,
masih daerah-daerah Tebet situ kan. Iya. Kita bawa ke sana, kita bantuin teman-teman kita yang di Jakarta yang kebanjiran. Oke. Ini sangat luar biasa juga ya ternyata kita bisa gitu. Bahkan saya nggak pernah kepikiran juga kan, gue nggak punya orang tua tapi bisa bantuin orang sampai ke luar luar tempat tinggal kita sendiri gitu kan. Itu salah Nah, satu anugerah, salah satu ya. rezeki yang nggak disangka-sangka gitu kan. Dan pada saat itu apresiasi dari orang-orang di Jakarta yang menerima juga welcome, bagus ya. Wah sangat, mereka takjub kok ini anak-anak sekolah bisa ke sini gitu kan. Ini oh ternyata memang harus ada orang yang juga memantik gitu Iya, pergerakan iya. itu. Oke. Nah, dalam kondisi diri sendiri pada saat itu ngerasakan bisa dibilang ngerasa dirinya susah gitu ya karena Iya iya. keterbatasan ekonomi ya. Apa perasaan utama ya ketika ngelihat berbagai macam kesusahan yang dihadapin orang-orang yang ditemuin gitu? Jadi saya ngerasa apa ya, memang dulu pas kecil-kecil ngerasa khawatir gitu kan, orang tua nggak ada yang kerja, makan juga susah gitu kan. Ngerasa oh mungkin masa depan saya akan seperti apa, tapi begitu saya melihat yang saya temui gitu ya, oh rasa syukur tuh luar biasa gitu, sehingga oh mungkin orang banyak bantu saya atas dasar mereka melihat pihak lain juga harus dibantu. Nah, pelan-pelan saya tuh mulai tumbuh tuh, bagaimana saya melakukan timbal balik atas apa yang saya dapatkan, maka saya berbuat untuk orang lain juga gitu. Oke, jadi itu semacam rantai kasih sayang ya, Betul, saling mengikat ya. betul. Oke. Nah, nextnya nih, masuk ke lembaga relawan. Betul. Itu pertama kali tahun berapa? Saya itu 2015, 2015. masih baru lah. Apa waktu itu? Lembaga apa? Ada lembaganya sekolah relawan. Jadi saya tuh lulus apa? SMK, karena saya terakhir SMK ya. Belum lulus sih waktu itu gitu ya, baru beres ujian gitu. Saya diminta bantuin yang sekarang pendiri Sekolah Alam Bogor gitu ya. Diminta bantuin waktu itu di Sekolah Ibnu Hajar gitu ya. Bantuin macem-macem lah gitu kan. Tapi begitu 2015 ada kejadian kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang Indonesia dibully habis-habisan sama negara tetangga kan. Sampai kita dikecam banget gitu kan. Nah pada saat itu ada lembaga yang baru lahir juga namanya Sekolah Relawan. Ini pendirinya kenal dekat, pendirinya Mas Bayu Gautama gitu ya. Kenal dekat dengan guru saya Kang Lutfi gitu ya. Mas Bayu ini ngontak Kang Lutfi butuh relawan gitu, butuh orang yang bisa bantuin kita di Kalimantan. Itu pertama kali saya bisa naik pesawat di situ. 2015 diminta bantuin, kebetulan karena saya juga secara belum ada keterikatan kerja dengan pasti gitu ya. Jadi dikirimlah saya ke sana gitu. Udah kurus kecil ya. Begitu nyampe sana agak kaget, serius yang dikirim begini gitu ya. Masih bocah gitu kan, kurus gitu. Udah gitu ini mau main api gitu kan, mau memadamkan api. Tapi ya udah kita lihat dulu gitu mungkin ya. Tapi alhamdulillah begitu saya ke sana, di sana memang nggak langsung jadi rescue gitu. Saya dikasih lihat dulu teman-teman yang beraktivitas, dan karena saya juga dari kecil udah suka masak sendiri, saya di sono bagian masak nasi dulu di posko gitu ya, di posko. Karena teman-teman kan banyak gitu kan. Teman-teman yang jadi kalau di dunia kerelawanan itu nggak ada semua paling depan segala macam. Semua punya fungsinya masing-masing, punya peran bagian masing-masing. Gitu ya. Saya karena waktu itu tahu kapasitas saya gitu. Saya bukan orang outdoor banget gitu, secara fisik nggak besar banget gitu kan, apalagi baru lulus SMP gitu kan. Terus saya bisa di dapur gitu ya. Saya jadi tukang masak nasi, tukang bersih-bersih, tukang siapin makanan gitu. Itu yang saya lakukan di hari-hari awal gitu. Tapi pelan-pelan kesempatan itu ada gitu. Pada saat itu juga ada api yang besar, saya kesempatan ini semua harus turun gitu. Jadi ikutan turun gitu. Gimana madaminnya? Kenapa? Memadamkannya gimana?
Kalau kebakaran hutan itu kan gambut ya. Heeh. Api itu di bawah, Di bawah. di bawah. Karena Oke. dia gambut jadi nggak kelihatan, nggak selalu kelihatan si api itu membara di atas. Oh. Tapi dia kayak bara sate itu di Heeh. bawah gitu dia. Terus gimana memadamkannya? Nah, pemadamannya kita nggak, kalau memadamkan rumah kan kita Heeh, ini pakai kita nyuntik pelan-pelan tapi dengan air? dengan air. Tapi airnya susah. Oh, susah dapatnya? Susah dapatnya. Jadi kalau kayak mau di mobil pemadam, mobil brimob gitu ya, Heeh. yang water cannon segala macam. Ya paling itu cuma setengah jam, 1 jam habis gitu. Habis ya, betul. Nah, waktu itu salah satu kearifan lokal di sana sebenarnya ada bikin sumur bor. Nah, kita bikin sumur bor dekat api waktu itu. Jadi apinya di kurang lebih 10 meter, kita bikin sumur bor Sumur bor secara bisa. manual. Manual? Jadi nggak pakai mesin, nggak pakai Iya, apa. lama dong. Manual, ditumbuk pakai besi pipa besi. Hah? Nah, itu Tapi lama dong itu berarti lama. bikin. Satu sumur itu kurang lebih ya 5 jam tuh baru tembus Baru gitu ya. tembus. Ini apinya udah semakin dekat. Tapi semakin dekat. Jadi kita kalau lagi bikin sumur bor, wanti-wanti angin Heeh. Iya, datang, betul. siap-siap itu. Nah, Jadi harus ada teman juga yang mengawasi api itu udah sejarak mana gitu. Iya. Itu kita numbuk tuh. Oke. Numbuk pakai pipa besi, kurang lebih minimal kedalaman 20 meter itu baru itu udah 20 meter nih. Iya. Belum tentu juga ada air. Kita pancing dulu pakai pompa gitu kan. Syukur kalau keluar, kalau enggak ya paling geser, kita Geser. bikin Iya, baru bikin baru lagi. lagi. Ini api bisa aja angin suatu Angin saat. pasti. Jadi waktu kita lagi bikin sumur terus ada pemadaman tuh, ada sepatu relawan kita juga sampai meleleh Nah, karena nginjek bara itu. nah itu berarti itu kan resiko ya. Resiko. Resiko yang ditempuh relawan pada saat itu ya, terutama untuk pemadaman api ya. Berarti ada resiko nyawa juga dong sebenarnya. Kalau di kebencanaan semua beresiko dengan nyawa. Betul ya. Itu gimana preparationnya? Maksudnya persiapannya gimana tuh kita ngadepinnya bahwa kita menghadapi sesuatu yang bahaya gitu? Pertama memang selain mental ya, kita udah siap dengan segala kondisi gitu ya. Ketika di medan yang memang ring of fire gitu, berbahaya gitu kan. Kemudian tapi tetap dengan disertai dengan equipment yang mumpuni gitu. Kayak standar SOP-nya kita pakai APD, alat pelindung diri gitu kan. Ketika turun ke lapangan kayak waktu itu kita kebakaran hutan, sepatu safety yang tebal gitu kan. Pakai wear pack, pakai helm, pakai kacamata Google sama masker yang moncong babi itu. Itu kita pakai tuh. Tapi yang lebih senior mungkin ya, pembinanya mungkin ya, atau ketuanya atau apa ya di sana. Untuk mereka yang masih baru nih, baru kemudian diterjunkan di tempat seperti itu secara pembekalan ya dikasih tahu tuh bahwa ada resiko besar di situ. Dikasih tahu. Dan pada saat saya mau diberangkatin dikasih tahu nanti kondisinya di sana begini gitu. Siap gak? Saya karena mungkin udah ter-challenge dari zaman SMP gitu ya. Udahlah siap gitu. Oke. Gitulah kurang lebih. Nah itu di yang lembaga kamu ini emang khusus untuk ini untuk bencana spesialisasinya? Enggak juga, karena lembaga kemanusiaan sekarang banyak yang memang hampir semua sektor dia. Oke, semua sektor ya. Semua sektor. Pada saat itu ada kebencanaan, kita turun di bencana gitu. Tapi program-program lain pun kita tetap jalan gitu untuk berbagi seperti bantuan logistik, makanan gitu kan, kesehatan, pendidikan itu tetap jalan. Umumnya memang di Indonesia itu lembaga itu multi bidang ya, nggak satu bidang ya, nggak spesialis ya umumnya ya? Hampir setengah-setengah sih. Ada yang memang lembaganya menggarap semua isu, ada yang memang spesifik dia lembaga untuk fokus di pendidikan. Nah iya, Ada yang kesehatan fokus ya. untuk kesehatan gitu. Okay. Itu masih ada gitu. Masih ada yang kayak gitu sesuai dengan kelembagaannya mau seperti apa gitu. Kalau yang saya geluti memang
hampir semua sektor Hmm. kita bergerak. Iya. Nah, di lembaga ini berapa lama tuh? Di sekolah relawan saya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 Dari tahun. tahun 2015 sampai 2020. 2020 2021 Heeh. karena guru saya Kang Lutfi itu mendirikan Salam Aid gitu. Heeh. Ditarik lah. Oh, kamu Gil. ditarik ke lembaga relawan lainnya. Gil Nah, dia di Bogor karena saya di Bogor, balik ke Bogor. Karena waktu itu kantornya di Depok ya. oh, oke. Diajak lah di lembaga yang sekarang ini lembaganya Salam Aid gitu ya. Oke. Kita berjaring dengan jaringan sekolah alam se-Nusantara. Oke. Boleh dijelasin nih Salam Aid itu apa sih? Mungkin banyak yang belum dengar nih pemirsa. Nah, jadi Salam Aid ini lembaga sosial kemanusiaan Heeh. yang lahir dari jaringan sekolah alam. Karena Iya. tadi basically ada Kang Lutfi, ada Pak Husnan, pendirinya ini orang-orang pendidik di dunia pendidikan gitu, Iya. di sekolah alam. Kita lahir bagaimana ingin jadi di sekolah alam ini ingin berkontribusi pada masyarakat karena mereka punya misi rahmatan lil alamin gitu ya. Oke. Jadi bagaimana mereka memberikan dampak manfaat untuk masyarakat gitu ya. Mhm. Bukan hanya di bidang pendidikan, bukan hanya untuk mereka yang bersekolah di situ, tapi untuk masyarakat di sekitarnya. Bahkan Oke. secara luas masyarakat di tingkat nasional itu. Oke. Nah, sehingga dibentuklah lembaga kemanusiaannya untuk mengakomodir program-program sosial kemanusiaan dan juga menjadi wadah untuk para pelajar, para guru, para orang tua untuk menjadi relawan untuk beraktivitas kebaikan gitu. Nah, kami tuh punya gerakan guru relawan, pelajar relawan itu untuk mengakomodir mereka di bidang sosial kemanusiaan. Dan pendidikan itu harapannya nggak cuma melulu soal belajar dalam kelas, tapi bagaimana mereka belajar berdampak pada masyarakat. Oke. Nah, ini yang bisa join ke situ ada Siapa aja. syaratnya? Yang bisa join dengan kami siapa aja gitu ya. Selama dia pertama mau dan juga mampu dengan sesuai kapasitasnya gitu atau dengan bidangnya. Ada teman-teman yang mau turun bergabung ketika ada program berbagi makanan gitu. Karena secara kapasitasnya ya nggak terlalu harus yang prepare dengan segala macam gitu. Karena dengan surfing segala macam itu cukup. Ada yang memang mereka hadir atau mereka bergabung ketika ada bencana gitu. Oke. Nah, itu juga kita kalau bencana kan spesifik juga dengan kapasitas si orang tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita iakan mereka bergabung dengan kita, tetapi begitu sampai di lokasi, misal gitu lokasinya banjir, tapi dia pengen jadi tim rescue banjir, tim rescue-nya gitu kan. Nah, ini kan kita resiko gitu ya. Tapi misalkan dia datang mau bantu di lokasi banjir, tapi bukan rescue, misalkan dia bantu di dapur umum kah, bantu logistik itu bisa gitu. Nah, ini ya kita sesuaikan dengan kapasitasnya, kemampuannya gitu. Jadi jangan sekedar mau, tapi juga kita lihat dengan mampunya di mana. Nah, yang terkini ini Salam Aid aktivitasnya apa aja yang terkini? Terkini tuh belum lama saya baru balik dari Thailand. Terus ada tim saya juga dari lihatnya ke Palestina, tapi cuma mentok di Mesir. Go internasional juga nih gini. Alhamdulillah begitu. Ke Thailand ngapain nih? Nah, ke Thailand itu belum lama kemarin waktu tahun baru. Tanggal 31 tuh saya berangkat, jadi saya tahun baruan di Thailand gitu. Seumur-umur saya bisa atau tahun baruan ke luar negeri gitu kan. Ini jadi kemarin tuh sempat ada banjir besar di Thailand, itu 3 provinsi. Nah, mungkin stigmanya Thailand framingnya di kita cukup negatif gitu ya, beberapa negatif gitu. Tapi wilayah yang saya datangi itu mayoritas Muslim, 3 provinsi itu. Dan kebetulan kita juga ada jejaring di sana. Mereka menyampaikan kondisinya seperti ini gitu ya. Kemarin tuh banjirnya 3 provinsi hampir 2 minggu dan ketinggiannya 2-3 meter gitu. Ada yang paling lama 3 sampai 3 minggu baru surut, benar-benar surut gitu ya. Itu perizinannya gimana tuh? Gak susah dari Thailand? Karena ke Thailand kan bebas visa gitu.
Jadi Sebagai relawan kan ini maksudnya sekalian sekaligus banyak itu perizinan nggak susah enggak. di sana mau Karena masuk kemarin ke saya daerah datang cuma situ. berdua. Oh, oke. Selebihnya kita mencari Hmm, jejaring di sana hmm. yang bisa gerak bareng kita gitu. Barang-barang ngangkutnya gimana? Kargo atau gimana? Saya cuma bawa beberapa APD, terus APD alat pelindung diri gitu ya, branding. Selebihnya kita nyari terdekat di sana belanja gitu. Untuk Oh, logistik. Jadi oke, setiap oke. ke daerah pun bahkan di Indonesia pun kita nggak selalu bawa dari Bawa dari sini, sini. tapi Oke. bagaimana kita bisa bergerak secara efektif Hah, ya. Kan kalau bawa barang dari sini hmm, juga betul. sangat Hmm, overload bagasi hmm, segala hmm, hmm, macam, hmm. aku mau biayanya jauh lebih Iya, tinggi gitu. heeh, Makanya kita berangkat ke sana mungkin bisa 2 3 orang iya. gitu ya. Tapi nanti di sana mereka bisa mengorganize gitu kan. Oke. Jadi relawan itu nggak cuma secara fisik gitu ya gerak, tapi juga pelan-pelan harus belajar bagaimana mengorganize Hmm, suatu aksi gitu. situasi ya, oke. Saya datang ke Thailand kan di Heeh, sana dengan sedikit barang yang saya bawa, heeh, tapi dengan berbagai program harus jalan gitu. iya, iya. Akhirnya ya Hmm, berkomunikasi dengan orang lokal, koordinasi gitu kan. hmm, Apa yang bisa dan apa yang kita bawa ke hmm. sana itu belum tentu juga kan sesuai kebutuhan Iya, mereka gitu. heeh. Sehingga begitu kita datang di sana, Hmm, asesmen oh kebutuhannya ini, iya, di mana kita bisa dapat barang tersebut gitu. oke. Wah, oke, Itu saya kemarin di Thailand kurang lebih seminggu. oke, Itu untuk saudara-saudara kita yang muslim ternyata di sana. oke. 90% muslim di Hmm, provinsi itu. hmm, Jadi begitu saya mau ke sana ada pertanyaan, ngapain harus ke sana kan negaranya begitu-begitu. hmm, Tapi yang saya lihat adalah saudara kita hmm, sesama muslim gitu ya. oke. Dan alhamdulillah kita bisa bantu di sana. Hmm. Vibes-nya ternyata itu muslimnya kurang lebih kayak Aceh. Oh, Jadi ada wilayah yang oke. kalau di kita Serambi Mekah itu di Heeh, Aceh, nah itu Serambi Mekahnya ke Thailand tuh Thailand di situ. di situ di Oke. Narathiwat itu. Nah, itu kolaborasi juga dengan negara lain? Ada juga gitu dari negara lain? Ada juga dari Malaysia Oh, gitu. dari Malaysia ada juga. Tuh. Jadi waktu saya aksi distribusi bantuan tuh ada juga tuh beberapa relawan dari Malaysia gitu. Dan kalau dari Malaysia kan karena dekat mereka darat gitu ya. Hmm, Cukup banyak ya. Begitu saya cuma berdua gitu. Mereka orang-orang Thailand, oh hmm, ini dari Indonesia gitu. iya. Luar biasa Indonesia bisa nyampe sini gitu. Dan mereka cuma lucunya di wilayah tersebut orang-orang cukup aneh melihat saya yang datang ke lokasi bencana Heeh. menggunakan helm, sepatu safety gitu. Karena di sana kita bersyukur banget kalau di sini orang-orang sudah aware dengan bencana, Heeh. udah siap dengan SOP, Iya. dengan misalkan APD. Di sana masih minim. Oh, masih minim ya, justru ya? Bahkan saya ngelihat di sana itu masih, entah saya yang nggak ngeh atau memang nggak ada. Kalau di kita begitu ada bencana cukup besar, Hmm, itu banyak pos-pos tuh. hmm. Itu nggak ada di sana. Pandangan kita mereka itu negara yang lebih maju ya? Iya, Pandangan kita ya? iya, iya. Tapi justru malah minim ya? Wah. Oke, Jadi oke, oke. kita memang sesekali harus keluar untuk melihat bagaimana diri kita itu sebenarnya keren Betul, gitu ya. betul, 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 betul. Sombongnya kan gitu kan. Kalau kita ngelihatnya dari luar kadang Iya. yang lain bagus kita minder, tapi Hmm, apa salah kita melihat sisi kerennya kita itu dari luar juga gitu. oke. Nah, ini salam Eid lagi ya. Iya, iya. Ini ada pemirsa para boters nih mungkin belum tahu atau bukan mungkin pengen kontribusi tapi belum tahu caranya gimana. Oke. Gimana cara bisa kontribusi ke Salam Eid? Dengan apa aja gitu caranya? Jadi kami Hmm. sangat terbuka Heeh. untuk siapapun untuk kolaborasi dengan kita, Iya. berkontribusi untuk Heeh. masyarakat gitu ya. Cara simpel dan umumnya memang kalau untuk pemirsa yang umum Hmm. bisa lihat di sosmed gitu kan. Iya. Bisa tanya-tanya di situ kalau ada kegiatan. Heeh. Biasa kita kan posting tuh, boleh nggak kapan saya bisa bergabung di kegiatan itu. Heeh. Nanti ya secara umum nanti kita respon dengan adminnya gitu ya. Mhm. Biasanya kami memang eh, selain melalui sosial media, Mhm. biasa kolaborasi dengan komunitas gitu. Sosial medianya apa? Instagram Instagramnya apa mungkin sebutin? salam.aid. 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 Nah, di Oke. situ teman-teman bisa melihat
aktivitas Heeh, kita, bisa komunikasi dengan kita, heeh. kapan ada kegiatan kita bisa informasikan. Nah, itu kan ada orang yang mau kontribusi tenaga ya, Betul. tapi ada kontribusi lain nggak yang diterima juga? Contoh misalkan donasi Oh segala itu macam. sangat terbuka dan sangat Oke, mudah karena di setiap program mhm, kita ada publikasi dan ada menyertakan nomor kontak, nomor rekening di mana orang bisa langsung, heeh. action langsung untuk berdonasi gitu. Nah, donasi itu harus per kegiatan ya, misalkan lagi, lagi buka kegiatan nih, Mhm, program apa, misalkan program banjir Thailand gitu ya, siapa yang mau mhm. donasi, atau sebenarnya open donasi itu dibuka setiap saat? Nggak, walaupun nggak Open ada kegiatan donasi orang masih tiap hari bisa? gitu. Oh bisa? Karena tiap program Heeh kita cukup banyak heeh, dan hampir tiap hari ada program. oke, Salah satunya kita tuh punya 2 klinik heeh, yang, masyarakat duafa bisa akses, mhm, nggak bayar pakai uang, tapi pakai oke sampah. oke, Jadi kita buka klinik yang masyarakat bisa akses hanya dengan membayar mmm, pakai sampah yang sudah mereka pilah. oke, Nah, si klinik ini memang kalau mengandalkan dari operasional mengandalkan dari penjualan atau, memutar heeh dari pengelolaan sampah, sampah yang terkumpul itu masih sangat jauh gitu. heeh, Karena kita belanja obat aja sebulan bisa 15 juta gitu kan. iya, oke, Sedangkan itu dari sampah yang terkumpul dalam 1 bulan gitu kan, kurang lebih bisa nyampe 1 ton sampah gitu ya. heeh, Secara rupiah paling 4 juta jauh gitu lah sih, ya, jauh. jauh, Sehingga program seperti itu kita, gulirkan ke masyarakat heeh, yang mau bersedekah, berinfak itu sangat terbuka. Bahkan oke, alhamdulillah ada beberapa heeh, yang sudah konsisten per tiap bulan. Kita bikin namanya gerakan sedekah jigo. oke, Sedekah jigo itu, heeh setiap tanggal 25 jigo kan 25 gitu heeh. ya. Kita mengajak berdonasi 25.000 itu setara dengan meng-cover 1 orang untuk berobat, Oke. Jadi ini gitu. semacam donasi tanggal payroll ya, rata-rata orang Betul kan payroll tanggal 25, betul di tanggal orang gajian, yuk sisihin 25.000. betul, 25.000 Anda sama aja mengobati satu orang 1 orang pasien. pasien. Tapi alhamdulillah tuh ada beberapa orang yang tiap bulan saya mau bantuin 4 pasien, 5 Heeh. pasien. Itu transfer atau auto debit juga? Ada yang program auto Sejauh debit? ini masih transfer, Masih transfer. betul. Nah, jadi masyarakat nih yang mau transfer ke Salam Aid ini untuk mensupport kegiatannya, transfer ke mana? Transfernya bisa nanti kita Nanti sertakan mungkin sertakan ya. ya? Oke. Betul, nanti kita ada beberapa nomor rekening dari Heeh berbagai bank itu untuk heeh. memudahkan teman-teman, bisa berbuat baik melalui itu gitu ya. Itu ditujukannya ke Salam Aid ya? Langsung ke Salamed, atas nama Oke. Salamed, tidak atas nama pribadi sehingga, Mhm kami juga berusaha untuk transparansi mhm. karena kami sudah legal gitu ya, Iya. sehingga Mhm setiap pengumpulan mhm. melalui, nomor rekening resmi secara kelembagaan gitu. Oke. Nah, mungkin itu jadi info baru nih buat rekan-rekan Parabots ya, Betul. yang pada mau, Jadi jadi relawan, relawan jadi atau donatur gitu. donatur gitu ya? Kita menerima donasi juga nggak melulu dengan bentuk uang, Heeh, sampah pun bisa kita terima bisa, gitu. oke. Karena tadi kita punya bank sampah yang Iya, kita kelola setiap hari, mhm, mau punya perabotan bekas gitu, bahkan sampai sampah-sampah kemasan di rumah mhm, kalau kita belajar mengelola, memilah, heeh, itu bisa didonasikan ke kita gitu, oke. Oke, jadi kurang lebih. bisa macam-macam lah jalurnya Bisa ya, Anda mau macam-macam, bersedekah itu nggak harus, spesifik, tapi bisa juga berbagai macam alternatif ya. betul. Bisa tenaga, kalau nggak bisa tenaga Anda bisa Ada barang, ada uang, nggak ada uang pun material, bisa barang. betul. Oke, Kita tuh ada juga heeh nenek-nenek, heeh dia tinggalnya di rusun sini, heeh, tinggalnya sendirian. Beliau ini sering tuh karena kita punya program yang hampir seminggu 2 3 kali itu berbagi makanan mhm, secara gratis dan prasmanan gitu ya. Itu ada tuh, nenek-nenek yang hampir sebulan ada berapa kali datang ke kita bawa entah itu kerupuk, mhm, entah itu peye, "Bade nitip mhm. kanggo warung Seribu Cinta," dia bilang gitu. Oh, oke oke. Itu dia 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 goreng sendiri karena dia Heeh tahu ini ada program Sukadua. Dia datang udah nih udah sekitar 70-an. oke, rutin seperti itu ya? Dia datang, Heeh dia bawa kerupuk heeh, ini kalau ada program bagi-bagi makanan, kerupuk saya heeh, goreng sendiri buat dibagikan di situ. oke, Jadi kesempatan berbuat baik itu sangat luas dan bisa kita lakukan dengan apapun. nggak mandang umur, nggak mandang Nggak mandang keterbatasan ya? umur, nggak mandang tahta, nggak Iya, mandang,
siapa kita, nggak Betul. mandang berapa yang kita punya gitu. Bahkan Hmm. ya kita juga ada teman-teman komunitas Hmm. jalanan, Hmm. dia setiap kita ada aksi butuh tenaga, mereka siap dibantu. Oke. Itu teman-teman dari terminal Baranang Siang tuh. Kemarin waktu kejadian Cianjur dan kemarin Palestina, mereka mau ngamen seharian, uangnya dikumpulin titip ke kita. Oh, luar biasa sekali. Itu dari teman-teman pengamen. Komunitas pengamen Baranang Siang. Ya, itu ada Oke. saya lupa nama komunitas, macam-macam dia nama komunitas. Intinya memang mereka beraktivitas sehari-hari di terminal. Terminal Ada Baranang yang Siang. pengamen, parkir, ada juga pemulung. Oke. Tapi pada saat momen-momen tertentu, begitu kita ada aksi butuh Ya. bantuan tenaga, mereka mau bantuin. Wow. Luar Begitu biasa. kemarin juga ada bencana, bahkan isu Palestina kemarin kita bikin aksi solidaritas di Tugu Kujang gitu kan. 30 orang datang. Kita mau teatrikal. Besokannya mereka ngumpulin donasi ngeceleng, ada yang ngamen gitu ya. Pada hari itu yang mereka dapat dititip ke kita, Kang. Hari ini kita ngamen, ini buat saudara-saudara kita di Palestina. Luar biasa ya. Gitu. Jadi beramal itu siapa aja bisa. Siapa aja bisa. Nggak usah nunggu jadi apa gitu ya. Iya. Siapapun bisa ya. Siapapun bisa. Nah, terakhir nih Kang Agil ya. Dari perjalanan hidup ya. Dari mulai Kang Agil tadi sekolah dasar dengan segala keterbatasan ya, karena ayahanda sudah berpulang. Kemudian belajar jadi relawan. Kemudian menjadi relawan beneran sesungguhnya gitu ya, karena bergabung di lembaga dengan totalitasnya, dan sekarang gabung di Salam Aid gitu ya. Coba bagi ke pemirsa para boters tuh apa sih inspirasi hidup mungkin buat kita semua ini bisa juga punya semacam motivasi untuk berbagi atau peduli terhadap sesama. Kasih inspirasinya dong. Pesan-pesannya apa? Kalau saya sih inspirasinya memang sederhana ya. Kita pasti ngalamin ya kullu nafsin dha'iqatul maut gitu kan. Tiap yang beriang ngalamin mati gitu. Cuma bagaimana proses meninggal kita, bagaimana orang tahu kita pada saat meninggal sebagai apa gitu, sebagai siapa. Nah, saya ingin pelan-pelan ya boleh dibilang pencitraan kita untuk apa dan siapa gitu. Pelan-pelan ingin membangun diri saya bahwa dengan apa yang saya ada miliki gitu ya, saya bisa berkontribusi untuk orang lain, bisa berbuat untuk orang lain. Karena kita biasanya akan berbuat sesuatu ketika kita mentok gitu. Nah, saya beberapa kali kepentok, oh kalau kepentok dibantuin orang tuh enak gitu. Ya kan nggak bisa makan tiba-tiba ada orang ngasih makan, itu enak gitu. Bahkan lagi haus tiba-tiba teman ngasih minum juga, kalau dipikir-pikir itu sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, jadi inspirasinya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi, karena yang kita lakukan sekecil apapun itu kan akan balik kepada diri kita gitu. Nah, sebenarnya ya kita tuh sebenarnya masih egois gitu, bahwa apa yang kita lakukan kan ingin kita mendapatkan hal tersebut gitu. Kita berbuat baik, pasti harapannya kita juga ingin mendapatkan kebaikan gitu. Ya sebenarnya berputar pada diri kita di situ gitu, bahwa apa yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita, gitu. Sehingga lu mau dapat apa nih? Mau dapat kebaikan atau keburukan? Kalau mau dapat kebaikan, berbuat baiklah. Kurang lebih begitu. Terhadap sesama ya. Betul. Luar biasa sekali mungkin perbincangan kita ini ya. Jadi dalam sih, banyak dagingnya dan dalam, karena ini lain dari edisi podcast yang lain gitu ya. Jadi agak lain nih. Jadi inspirasi yang didapetin ini lebih sensitif ya, lebih ke personal. Jadi rekan-rekan Om Paraboters, baru saja kita dapat banyak pelajaran hidup ya dari Kang Agil. Jadi ada beberapa pesan yang saya coba tangkap ya Kang Agil ya. Yang pertama itu adalah untuk berbuat baik tidak perlu menunggu punya apa atau menjadi siapa. Karena perbuatan baik itu bisa dilakukan kapanpun dalam kondisi apapun. Dan yang kedua adalah
dengan kita berbuat kebaikan itu semacam menciptakan rantai cinta gitu ya, rantai Asik. kasih sayang kepada sesama yang pada akhirnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Betul. Menabur kebaikan akan mendatangkan kebaikan buat diri kita sendiri. Oke, jadi rekan-rekan para boters, jalani hidup Anda dengan semangat, berkarya dengan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa pada sesama. Begitu Oke, ya. luar biasa. Oke, sampai jumpa kembali di edisi Parabot berikutnya dengan narasumber yang luar biasa lagi. Dan saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan kami. Salam Parabot. Terima kasih Kang Agil, hatur nuhun Sama-sama. pisan. Semoga bermanfaat Kang Agil ya. Insya Allah. Amin.